Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti pelajaran daring ini. Kembali lagi bersama saya Ustazah Lisa dalam mata pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi minggu lalu, yaitu pada bab 2. Mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan proses yang terjadi setelah fertilisasi atau pembuahan pada tumbuhan, dan yang kedua itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini ada yang masih ingat apa saja pembahasan minggu lalu? Yap, betul. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, cara reproduksi tumbuhan itu ada apa saja? Ada yang secara vegetatif atau aseksual, dan ada yang secara generatif atau seksual. Di minggu lalu kita juga sudah membahas mengenai vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk yang alami itu ada apa saja? Ada yang tunas, rizoma, stolon, dan lain-lain. Dan untuk yang buatan itu ada yang stek, mencangkok, okulasi, dan lain-lain. Minggu lalu kita juga sudah sedikit membahas mengenai sistem reproduksi tumbuhan secara generatif. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ke tahap proses yang terjadi setelah fertilisasi atau pembuahan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita bisa lihat pada gambar bunga ini. Oke. Kita akan mempelajari perkembangan generatif. Perkembangan biakan secara generatifnya ya. Jadi pada tumbuhan Angiospermae atau pada tumbuhan berbiji tertutup. Nah, pada tumbuhan perkembangbiakan itu akan bereproduksi secara dua tadi, yang vegetatif atau aseksual, dan secara reproduksi generatif atau seksual. Nah, untuk lebih mudahnya, untuk yang vegetatif itu terjadi lewat bagian batang, akar, ataupun daunnya tanaman. Contohnya itu dengan stek, cangkok, dan lain-lain. Nah, untuk yang generatif itu terjadi lewat perkawinan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, alat reproduksi generatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Jadi bunga ini adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Kita lihat pada gambar berikut, kita ingat-ingat kembali ya. Pada gambar ini benang sari ini merupakan alat sel kelamin jantan yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada kepala sari dan ada yang namanya tangkai sari atau batang sari ini. Jadi ini yang akan menghasilkan sel sperma untuk sel kelamin jantan. Dan yang kedua itu merupakan sel kelamin betina, yaitu putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan juga ini di bagian besar ini merupakan disebut dengan bakal buah, dan di dalam bakal buah ini terdapat bakal biji. Nah, putik inilah yang berfungsi sebagai alat kelamin betina yang nanti akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, untuk yang bagian-bagian lain ini ada mahkota bunga. Bisa kita lihat fungsinya sebagai apa mahkota bunga ini. Fungsinya sebagai perhiasan untuk menarik serangga atau binatang lainnya agar datang ke bunga tersebut, lalu kemudian membantu dalam proses penyerbukan yang minggu lalu telah kita bahas juga. Lalu ada yang namanya kelopak dan juga ada yang namanya tangkai bunga. Nah, dan di sini yang berfungsi sebagai alat berkembang biak yaitu benang sari tadi dengan yang putik. Benang sari sebagai alat reproduksi jantannya, sel kelamin jantannya, dan yang putik ini sebagai alat reproduksi betinanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembentukan sel kelamin jantan dan betinanya. Dan sebelum kita masuk ke situ, kita akan sedikit membahas mengenai pembelahan sel. Jadi ada 3 alasan mengapa sel itu mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, untuk proses pembentukan sel kelamin
juga melakukan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu ada dua, ada yang mitosis dan ada yang meiosis. Untuk yang mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh. Jadi setiap sel tubuh yang mengalami mitosis atau pembelahan akan menghasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Melalui pembelahan mitosis ini, jumlah sel tubuh bertambah banyak sehingga ukuran makhluk hidup ini bertambah. Jadi semakin besar suatu makhluk hidup, maka akan semakin banyak proses pembelahan mitosisnya. Nah, pada sel-sel tubuh, kromosom terdapat secara berpasangan sehingga disebut dengan diploid yang disimbolkan dengan 2N. Itu untuk yang mitosis. Sedangkan untuk yang meiosis itu pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Jadi sel kelamin yang mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki jumlah kromosom separuh dari sel mula-mula. Nah, pada sel-sel kelamin ini, kromosom tidak terdapat berpasangan sehingga disebut dengan sel haploid yang disimbolkan dengan N. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembentukan sel kelamin jantan dan betina untuk tumbuhan. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pembentukan sel kelamin jantan. Bisa kita lihat ya gambar di sini. Gambar ini merupakan di dalam ruang sari pada gambar ini itu terdapat sel induk mikrospora diploid. Ya. Jadi sel induk mikrospora ini akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Ini ya. Nah, setiap sel mikrospora ini akan membelah secara mitosis. Membelah secara mitosis dan menghasilkan 2 inti. Jadi 2 inti. Serbuk sari ini itu ada yang namanya inti generatif dan inti vegetatif. Ya, jadi inilah yang disebut dengan serbuk sarinya. Jadi serbuk sari itu di dalamnya ada inti generatif dan inti vegetatif. Nah, ketika bunga sudah dewasa, nanti ruang sari ini akan pecah dan serbuk sarinya ini akan keluar dan jatuh ke utik atau sel kelamin betina tadi. Oke, itu ya untuk yang pembentukan sel kelamin jantan. Selanjutnya pembentukan sel kelamin betina. Kita lihat pada gambar berikut. Oke. Nah, di dalam bakal biji ini terdapat sel induk magaspora diploid. Jadi sel induk ini akan bermeiosis. Bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Nah, dari 4 sel haploid ini itu hanya satu yang hidup dan menjadi sel megaspora. Jadi cuma satu yang hidup dan yang 3-nya lagi itu menghilang. Dan sel megaspora ini kemudian mengalami 3 kali mitosis, ya, bermitosis, menghasilkan 8 inti haploid. Dan 6 inti akan berkembang menjadi 6 sel haploid. Ya. Selanjutnya, 3 sel dari 6 sel haploid tersebut bergerak ke arah kutub antipodia. Jadi 3-nya akan mengarah ke sini dan 3 sel lainnya berbentuk ke arah mikrofil. Oke? Ke arah mikrofil di bawah sini. 2 intinya yang tersisa itu bergerak di bagian tengah bakal biji ini menjadi inti polar. Nah, 2 inti ini akan melebur menjadi 1 inti polar yang disebut dengan inti polar diploid ini ya. Nah, 3 sel yang terdapat di kutub antipodia itu disebut dengan sel-sel antipodia. Dan yang 3 sel yang terdapat pada kutub mikrofil yang di bawah sini itu akan terdiri dari 1 sel telur dan 2 sel sinergit. Jadi yang pada gambar ini yang kecil ini ya, yang tengah itu yang paling atas itu disebut dengan sel telurnya dan 2 ini itu sebagai sinergitnya. Jadi fungsi sinergit itu apa? Untuk memancing mengarahkan nanti spermanya untuk menuju ke arah sel telurnya. Oke, ini untuk pembentukan sel kelamin betina. Selanjutnya ketika bunga ini sudah dewasa, maka terjadilah penyerbukan. Nah, setelah terjadi penyerbukan,
yang kita bahas minggu lalu, dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut untuk pembuahan pada tumbuhan berbiji. Oke, bisa kita lihat gambar di sini. Kita perhatikan gambar yang lingkaran ini ya. Di gambar ini ada apa saja? Di sini ada yang namanya kepala sari dan kepala putik. Jadi ini untuk alat kelamin jantannya dan ini untuk alat kelamin betinanya. Pada kepala sari itu terdapat banyak serbuk sari yang jumlahnya itu sangat banyak ya. Jadi serbuk sari ini kita sebut sebagai polen. Sangat banyak. Nah, di dalam serbuk sari itu terdapat 2 sel utama. Ini ya, yang kecil ini itu terdapat 2 sel utama. Yang pertama, sel tabung atau sel generatif yang berwarna putih ini. Dan yang kedua, itu ada sel generatif. Yang sel tabung itu sel vegetatif. Jadi ada sel vegetatif yang berwarna putih dan yang kedua itu ada sel generatif. Jadi sel generatif ini yang nanti akan membentuk 2 sel sperma. Nah, serbuk sari ini nanti akan menempel ke kepala putik. Di sini ya, kita lihat di sini. Nanti serbuk sari ini akan menempel ke kepala putik. Bisa kita lihat gambar yang ini, kalau misalnya proses penempelannya itu, penempelan dari serbuk sari ke putik, itu disebut dengan polinasi. Lalu kenapa bisa menempel? Jadi serbuk sari bisa menempel gara-gara angin atau kan karena ukurannya sangat kecil dan sangat ringan, jadi bisa diterbangkan oleh angin lalu menempel di kepala putik. Atau bisa juga menempel gara-gara serangga atau binatang lainnya yang di tubuhnya itu menempel serbuk sari, lalu serbuk sari itu menempel lagi pada putiknya tadi. Jadi membantu proses penyerbukan yang serangga, burung atau hewan lainnya itu, atau bahkan manusia juga bisa membantu dalam proses penyerbukan itu. Jadi ketika udah di sini atau proses polinasi atau proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, setelah serbuk sari itu menempel, ini ya, dia akan berkecambah lalu membentuk tabung. Membentuk tabung yang nanti kita sebut sebagai pembuluh serbuk sari. Nah, pembuluh serbuk sari ini berfungsi sebagai jalan saluran tempat masuknya sel tabung atau sel vegetatif tadi dengan sel generatif atau sel sperma. Ya, di sini dia. Nih, lebih jelasnya gambarnya. Dia akan membentuk tabung. Nah, kita perhatikan ya gambar ini. Dia akan yang masuk duluan itu adalah sel tabung yang akan masuk dan diikuti dengan sel generatif atau sel sperma. Jadi tabungnya itu seolah-olah menuntun bagi si sel sperma tadi yang 2 ini. Nah, dia akan terus menuju ke bawah, ke sini ya, ke sel telur. Nah, di dalam proses jalannya ini nanti sel generatif akan membelah 2 menjadi 2 sperma. Jadi sel generatif, ini ya kelihatan ya gambarnya kecil ini, itu akan membelah 2 menjadi 2 buah sperma. Setelah tiba di mikrofil di pangkal sini, dia akan menembus megasporanium, lalu kemudian masuk ke dalam si sel spermanya ini. Karena tadi sudah menjadi 2, sel generatifnya tadi sudah membelah menjadi 2 sperma, itu satu buah sel sperma akan membuahi sel telur di sini. Dan ini akan membentuk menjadi zigot. Jadi individu baru. Sementara satu buah sel sperma lainnya itu akan membuahi inti polar atau kandung lembaga sekunder. Jadi yang membuahi sel telur ini ya, yang membuahi sel telur itu akan menjadi zigot, dan yang membuahi inti polar ini akan berkembang menjadi endosperma. Apa fungsi endosperma? Jadi endosperma ini itu akan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi biji. Oke. Nah, setelah terjadinya pembuahan biji ini, kemudian nanti berkembang sehingga nanti menjadilah buah. Nah, proses pembuahan inilah nanti yang disebut sebagai pembuahan ganda
atau fertilisasi ganda. Kenapa disebut dengan pembuahan ganda? Ada yang tahu? Ya, jadi karena terjadi 2 kali pembuahan. Tadi kan sudah disebutkan, sperma yang pertama itu akan membuahi sel telur, lalu membentuk zigot. Sementara sel sperma yang kedua itu akan membuahi inti polar dan membentuk endosperma, sehingga disebutlah pembuahan sebagai pembuahan ganda. Nah, ini yang terjadi pada proses pembuahan pada tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di antaranya, di sini ada 6 ya. Yang pertama itu ada gen. Jadi gen-gen yang pertama ada gen ya. Jadi gen-gen tersebut diwariskan dari induk tumbuhan kepada keturunannya. Jadi gen-gen tersebut akan mengatur pola dan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua itu ada hormon. Di sini ada 5 hormon ya. Yang pertama ada hormon auksin yang berfungsi untuk merangsang pemanjangan batang, pertumbuhan, diferenisasi, percambangan akar, dominasi apikal, dan merangsang pembentukan buah dan bunga. Yang kedua itu ada giberelin, fungsinya untuk mempercepat perkecambahan biji dan tunas, untuk memanjangkan batang, untuk pertumbuhan raksasa dan terbentuknya buah yang besar dan tidak berbiji, dan merangsang pembentukan bunga. Yang ketiga itu ada hormon sitokinin yang berperan dalam pertumbuhan akar, merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel, menghambat penuaan dan menghambat dominasi apikal, dan mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang keempat itu ada hormon asam absisat yang berfungsi sebagai menghambat pertumbuhan ketika adanya lingkungan tidak memungkinkan dan merangsang penutupan stomata selama kekurangan air. Dan yang kelima itu ada hormon etilena yang berperan sebagai pematangan buah dan pengguguran daun dan bunga. Itu untuk hormon. Faktor yang ketiga itu adalah air dan mineral. Air itu berfungsi sebagai pelarut dan untuk fotosintesis, sedangkan mineral itu berfungsi sebagai bahan pembangun tumbuhan. Oke, yang keempat itu faktor yang keempat ada suhu. Jadi tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik pada suhu sekitar 22 sampai 37 derajat Celcius. Nah, dan untuk yang pada suhu 0 derajat ataupun lebih dari 40 derajat Celcius itu tumbuhan tidak akan tumbuh. Itu ya. Dan yang kelima, faktor yang kelima itu adalah kelembapan. Jadi jika kelembapannya rendah, maka transparasi akan meningkat sehingga penyerapan air dan mineral itu akan semakin banyak. Jadi keadaan ini yang dapat memicu laju pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan yang kelima, tentu saja faktor yang mempengaruhi itu adalah cahaya. Karena cahaya matahari sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Oke, jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya adapun kesimpulan dan pada pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian baca, cermati, dan pahami kesimpulannya. Oke. Untuk tugasnya nanti akan dikirimkan dari gurunya ya. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.